Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Isnanda Ahmad dari kelompok 11D IPTD. Asbing saya Kak Casmuti. Di sini saya akan membahas tentang pada praktikum ilmu pemeliharaan ternak, heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas. Tuh, pembahasan yang pertama itu pendahuluan latar belakang. Pemeliharaan ternak merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengetahui bagaimana ternak hidup dengan memperhatikan kualitas mutu genetik dengan cara seleksi terhadap keturunan yang diduga membawa gen yang baik. Dengan sistem persilangan sapi potong merupakan yang dipelihara dengan tujuan utama sebagai penghasil daging. Salah satu jenis sapi potong yang banyak diternakan karena memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik dengan lingkungan di Indonesia, yaitu peranakan ongol atau sapi PO. Sapi PO adalah sapi persilangan antara sapi ongol Bos Indicus dengan sapi lokal. Sapi ini tahan terhadap iklim tropis dengan musim kemaraunya, menurut Yulianto dan Saparinto 2010. Sapi PO merupakan sapi hasil program ongolisasi sapi-sapi di Pulau Jawa dengan sapi ongol. Program tersebut menghasilkan sapi PO dengan postur tubuh maupun bobot badan lebih kecil dibandingkan dengan sapi ongol. Punuk dan gelambir kelihatan kecil atau tidak sama sekali. Warna bulunya sangat bervariasi, tetapi pada umumnya putih atau putih keabu-abuan. Maka dari itu diperlukan pengembangan seleksi bibit ternak, baik dilihat dari bobot lahir maupun bobot dewasa sapi potong jenis ini guna meningkatkan tingkat produktivitasnya. Upaya peningkatan dapat dilakukan dengan cara perbaikan pakan, manajemen peternakan, maupun perbaikan genetik. Perbaikan mutu genetik ini dilakukan melalui seleksi ternak maupun sistem perkawinan silang, sehingga pendugaan nilai korelasi memiliki arti penting dalam berjalannya proses seleksi. Pendugaan korelasi memiliki beberapa sifat kuantitatif utama yang meliputi bobot badan, bobot lahir, bobot dewasa yang digunakan untuk program seleksi ternak. Berdasarkan uraian di atas, diperlukan suatu perlakuan perhitungan nilai heritabilitas, korelasi genetik, serta repeatabilitas untuk sapi potong agar dapat mengetahui berapa besar kemampuan suatu indukan atau tetua yang memiliki kualitas maupun produktivitas yang baik dalam menurunkan kesamaan sifat kepada turunannya. Tujuan dan manfaat dari ilmu pemulihan ternak ini, praktikum tujuan dari pelaksanaan praktikum ilmu pemulihan ternak adalah untuk mengetahui cara menghitung heritabilitas pada produksi bobot lahir pedet dan bobot dewasa, menghitung korelasi genetik antara bobot lahir pedet dengan bobot dewasa, menghitung repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet, serta menghitung repeatabilitas dalam kelas bobot dewasa. Dan manfaat dari praktikum ini yaitu manfaat dari pelaksanaan praktikum ilmu pemulihan ternak, yaitu agar mahasiswa dapat mengetahui nilai heritabilitas pada bobot lahir pedet dan bobot dewasa, korelasi genetik antar bobot lahir pedet dengan bobot dewasa, repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet, dan repeatabilitas dalam kelas bobot dewasa. Untuk kali ini langsung ke contoh soal, yaitu contoh soal sebuah peternakan perbibitan sapi Madura betina yang dilihat dari recording memiliki rata-rata bobot lahir 14,51 kilo dan bobot dewasanya 118,4 kilo. Sedangkan rata-rata sapi jantan dilihat dari recording memiliki rata-rata 18,44 dan berat dewasanya 121 kilo. Dari banyaknya sapi di frame, 4 pejantan dikawinkan dengan 5 ekor sapi betina, menghasilkan bobot lahir dan bobot dewasa. Seperti ini datanya. Bagian rekap data dari pendugaan nilai heritabilitas sapi potong bobot lahir pedet 1. Seperti ini datanya. Terus rumus
faktor korelasi yaitu Y titik-titik kuadrat dibagi N. Setelah dihitung hasilnya 5620,299. Terusnya CKS mendapatkan 3,469, CKW 2,84, DBS-nya 3, DBW 16, KTS 1,15633, KTW-nya 1,49, KTHW-nya 1,49, KTHS 0,06. Heritabilitas dari sapi pedet lahir yaitu 0,15 itu menunjukkan artinya kemampuan ternak untuk menurunkan sifat pada keturunan selanjutnya itu 0,15%. Tabel sidik ragam, faktor korelasinya 1, DBS-nya 3, DBW-nya 16, sama seperti tadi. Yang kedua, rekapitulasi heritabilitas bobot dewasa. Seperti ini datanya yang udah direkap. FK yaitu 5503,5666,4. 5503,5666,4. Terus CKS-nya yaitu 5069. JKW-nya 32142,298. DBS-nya 3, DBW-nya 16, KTS-nya 1,698. KTW-nya 2008,8936. Kuadrat tengah antar anak dalam pejantan yaitu atau sama dengan KTW yang sama seperti hasil sebelumnya 2008,8936. Kuadrat tengah harapan antar pejantan yaitu tadi KTS dikurang KTW dibagi K, hasilnya 401,4384. Dari ini heritabilitasnya yaitu yang udah dimasukin ke rumus-rumusnya mendapatkan hasil 0,99. Artinya kemampuan ternak untuk menurunkan sifat A pada keturunan selanjutnya itu 0,99. Seperti ini daftar sidik ragamnya. Yaitu langsung aja ke korelasi genetik bobot lahir pedet 1 dan bobot dewasa 1. Seperti ini datanya yang sudah direkap. Rumusnya faktor korelasi itu atau fx x kali x titik-titik dikali y titik-titik dibagi n. Setelah itu kan udah dicari, dimasukin dan mendapatkan hasil 35352,1. JHKS itu 5,4674. CHKW 132,2126. DBS 3, DBW-nya 16, HKRS-nya 1,8224, HKRW 8,2632,875 atau 8,2632. HKRW-nya yaitu sama seperti HKRW 8,2632,875
atau di belakang koma 4 angka 8,2632. HKRHS yaitu min 0,288164166666667. Jadi biasanya diambil 4 angka. Jadi korelasi genetik dari bobot lahir pedet 1 dan bobot dewasa 1 yaitu min 0,07. Artinya nilai korelasi genetik dari bobot lahir dan bobot dewasa menunjukkan hasil min 0,07 atau 7%. Artinya terdapat hubungan antara bobot lahir dan bobot dewasa sebesar 7%. Seperti ini sidik ragamnya. Pendugaan repeatabilitas antar kelas yaitu repeatabilitas yang saya ambil di sini yaitu bobot lahir pedet. Seperti ini. Yaitu mendapatkan hasil setelah dimasukin dicari rata-ratanya 1,8355. Yang selanjutnya repeatabilitas dalam kelas bobot dewasa. Seperti ini. Faktor korelasinya yaitu y titik kuadrat itu dibagi m, mendapatkan hasil 375080,712. JKB-nya yang mendapatkan hasil 373268,264. JKW-nya 3061,7782. DBB-nya yaitu 11, DBS-nya 24, KTB-nya 33933, 4786. Terus KTW-nya 2127,5740. KTHW yaitu sama seperti sebanding dengan KTW 127,5740. KTHB-nya KTB dikurang KTW bagi K, mendapatkan hasil 11268,6348. Repeatabilitasnya 0,990557. Kesimpulannya, jadi repeatabilitas yang didapatkan yaitu 0,99%, artinya kemampuan ternak untuk memproduksi pedet dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir berikutnya yaitu 99%, dan sedangkan 1%-nya lain dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Untuk pembahasannya itu heritabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bagian dari keragaman total yang diukur dengan ragam suatu sifat yang diakibatkan pengaruh genetik. Semua komponen genetik ini dipengaruhi oleh frekuensi gen yang dapat berbeda dari suatu populasi lainnya. Heritabilitas adalah spesifik untuk suatu populasi dan merupakan sifat yang menjadi perhatian. Menurut Hadi 2012 itu bahwa heritabilitas merupakan perhitungan genetik terhadap kemampuan indukan menurunkan sifat atau karakternya. Dari hasil praktikum mendapatkan pada heritabilitas bobot lahir yaitu 0,15 dan heritabilitas bobot dewasa 0,99. Menurut demikian pula nilai heritabilitas pertambahan bobot badan dewasa cukup tinggi dan nilai heritabilitasnya. Dengan demikian, nilai heritabilitas bobot dewasa dan pertambahan bobot lahir cukup efektif digunakan dalam proses program seleksi. Nilai heritabilitas diduga karena ada faktornya genetik dan faktor lingkungan. Faktor lain dapat mempengaruhi nilai heritabilitas yaitu metode yang digunakan dalam pendugaan jumlah
dan asal data yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pendapat Tribudi dan Tohardi 2018 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas yaitu metode yang digunakan dalam pendugaan serta jumlah dan asal data yang berbeda. Korelasi genetik yaitu sebuah perhitungan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara dua sifat yang disebabkan oleh faktor genetik. Hal ini sesuai dengan pendapat Harjanto dan Prastiono 2014 yang menyatakan bahwa korelasi genetik merupakan derajat hubungan antara dua sifat yang disebabkan oleh suatu faktor genetik. Nilai korelasi genetik yang didapat antara dua sifat meliputi bobot lahir padat dan bobot dewasa yaitu negatif 0,07 di mana hasil tersebut dikategorikan nilai korelasi genetik antara bobot lahir dengan bobot dewasa yang baik. Rentang nilai yang baik pada korelasi genetik berkisar antara -1 sampai +1. Berdampak pada peningkatan maupun penurunan jumlah variabel X dan Y dan jumlah yang sama. Hal ini sesuai dengan pendapat Eliezer et al. 2016 bahwa nilai korelasi berkisar antara -1 dan 1 disebut sebagai korelasi yang sempurna ataupun baik di mana tiap penurunan maupun peningkatan variabel X akan diikuti hal yang sama pula pada variabel Y dalam jumlah yang sama. Repeatabilitas merupakan suatu populasi nilai tidak berasosiasi dengan ternak secara individual. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutisna et al. 2020 bahwa bagian dari keragaman fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik dan keragaman lingkungan permanen disebut repeatabilitas. Terdapat dua jenis repeatabilitas yaitu repeatabilitas dalam kelas dan repeatabilitas antar kelas. Repeatabilitas dalam kelas merupakan parameter genetik untuk mengetahui tingkat pengulangan produksi. Koefisien nilai repeatabilitas mempunyai selang antara -1 hingga +1. Nilai repeatabilitas yang mendekati nilai 1 menunjukkan bahwa suatu sifat mempunyai peluang besar untuk diulang pada periode berikutnya. Sedangkan yang mendekati 0 menunjukkan bahwa suatu sifat hardly repeatable. Repeatabilitas yang dihasilkan dari perhitungan meliputi repeatabilitas antar kelas bobot lahir padat didapati hasil sebesar 1,87 dan repeatabilitas kelas bobot dewasa menghasilkan nilai sebesar 0,99. Kedua repeatabilitas tersebut dikategorikan ke dalam repeatabilitas tinggi sehingga ternak memiliki kemampuan tinggi untuk mengulang produksinya. Variasi dalam repeatabilitas ini disebabkan oleh adanya faktor lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sulastri et al. 2016 yang menyatakan bahwa repeatabilitas suatu produksi antar individu merupakan hasil yang disebabkan oleh keragaman genetik, sedangkan sisanya penyebab dari keragaman lingkungan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil praktikum dapat diketahui bahwa nilai repeatabilitas bobot lahir padat 0,15. Hal tersebut disebabkan oleh faktor keragaman lainnya. Sedangkan untuk nilai heritabilitas bobot dewasa yaitu sebesar 0,99 yang menandakan bahwa ternak sapi potong memiliki penampilan yang baik serta kemampuan untuk menurunkan produksi bobot lahir dan bobot dewasa yang sama pada keturunan tinggi. Pada korelasi genetik, bobot lahir dan bobot dewasa dapatkan hasil negatif 0,07 menandakan bahwa terdapat hubungan antara bobot lahir padat dan bobot dewasa. Pada repeatabilitas antar kelas bobot lahir padat didapati hasil sebesar 1,83 dan repeatabilitas dalam kelas bobot dewasa sebesar 0,99. Kemampuan ternak sapi potong untuk memproduksi padat dengan bobot lahir hampir sama dengan bobot lahir berikutnya sebesar 99%, sedangkan 1% lainnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.